Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, merupakan salah satu pilar utama dari gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Proses ini tidak hanya sebatas perubahan administratif, tetapi juga sebuah dekonstruksi fundamental terhadap peran dan identitas institusi keamanan. Latar belakang historisnya berakar pada pemisahan Polri dari struktur militer yang dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, yang telah berlangsung selama Orde Baru. Langkah awal yang signifikan dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 yang secara resmi memisahkan Polri dari ABRI dan kemudian dikukuhkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan legal yang krusial bagi transformasi Polri menjadi institusi yang mandiri, terlepas dari pengaruh militer dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk mengubah wajah Polri dari alat negara yang represif, yang syarat dengan kekerasan dan politisasi di bawah rezim otoriter, menjadi entitas yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat. Secara konseptual, reformasi ini mencakup 3 pilar utama: kultural, struktural, dan instrumental. Reformasi kultural bertujuan untuk mengubah mentalitas dan perilaku anggota Polri agar lebih humanis dan demokratis. Reformasi struktural berfokus pada perbaikan organisasi dan tata kelola internal. Sementara reformasi instrumental diarahkan pada pembenahan instrumen hukum, kurikulum pendidikan, serta sarana dan prasarana. Meskipun kerangka hukum baru telah ditetapkan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara reformasi hukum struktural dan reformasi kultural. Sejumlah penelitian dan laporan kritis menunjukkan bahwa perubahan legal dan struktural belum menyentuh aspek-aspek budaya tingkah laku aparat. Kondisi ini menciptakan sebuah dilema. Meskipun tugas pokok Polri telah secara eksplisit diubah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, warisan mentalitas lama yang cenderung represif dan otoriter masih bertahan kuat di dalam institusi. Laporan ini berargumen bahwa kegagalan dalam mereformasi aspek kultural ini merupakan akar dari sebagian besar persoalan yang masih dihadapi Polri hingga saat ini, yang pada gilirannya menghambat terwujudnya tujuan besar reformasi. Analisis terhadap institusi Polri tidak dapat dipisahkan dari struktur hierarkis dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Struktur organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga kewilayahan, yaitu Mabes Polri, Kepolisian Daerah, Polda, di tingkat provinsi, Kepolisian Resor, Polres di tingkat kabupaten kota, dan Kepolisian Sektor, Polsek, di tingkat kecamatan. Kapolri sebagai pimpinan tertinggi bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Model struktur ini mencerminkan konsep kepolisian nasional yang terpusat, di mana hubungan antara pusat dan daerah menyerupai sistem sentralisasi. Sentralisasi yang kuat ini dinilai tidak selaras dengan sistem otonomi daerah di Indonesia. Jika fungsi utama Polri ditekankan pada pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal, maka logikanya organisasi kepolisian seharusnya diselaraskan dengan struktur pemerintah daerah. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksesuaian antara struktur institusi dengan dinamika masyarakat lokal. Keputusan dan kebijakan strategis seringkali datang dari Mabes Polri, yang mungkin tidak peka terhadap masalah spesifik di tingkat daerah, sehingga menghambat pembentukan model kepolisian berbasis komunitas, community policing, yang lebih responsif dan efektif. Konsekuensi dari struktur yang kaku ini adalah terhambatnya adaptasi institusi terhadap perubahan sosial yang cepat. Selain itu, wewenang Polri yang sangat luas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menjadi subjek kritik yang mendalam. Tugas pokok Polri mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai tindakan, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penerbitan surat izin. Wewenang yang signifikan ini, jika tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang kuat, dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu pasal yang paling sering disoroti adalah Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan wewenang diskresi kepada anggota Polri untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Diskresi didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil oleh polisi atas dasar pertimbangan dan keyakinan diri. Meskipun di negara lain diskresi merupakan hal yang lumrah untuk menangani kasus-kasus ringan, dalam konteks Indonesia, wewenang ini sering diterapkan secara individual dan menyimpang dari prinsipnya. Contoh kasus yang mencolok adalah tindakan Aibda Monang Parlindungan Ambarita yang secara paksa memeriksa ponsel seorang remaja tanpa dasar hukum, melanggar hak privasi warga. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana diskresi yang seharusnya menjadi alat fleksibilitas justru menjadi celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Karena batasannya tidak jelas dan pelaksanaannya sering tidak berdasar. Hal ini memperburuk krisis kepercayaan dan menciptakan persepsi bahwa diskresi adalah alat untuk impunitas. Meskipun telah berjalan lebih dari 2 dekade, reformasi Polri dinilai stagnan dan belum berhasil memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kegagalan dalam mengubah budaya institusi dari kekuatan, force, menjadi pelayan, service. Polri masih belum sepenuhnya berhasil menjadi polisi sipil yang humanis serta demokratis. Tuntutan agar Polri menggunakan pendekatan persuasif, bukan represif, masih menjadi isu sentral, terutama dalam penanganan aksi massa. Tragedi Kanjuruhan pada tahun 2022 menjadi indikator paling nyata dari kegagalan sistemik ini. Insiden yang menewaskan ratusan supporter akibat penembakan gas air mata ini bukanlah sebuah insiden tunggal. Tindakan brutal tersebut merupakan manifestasi dari masalah sistemik yang telah lama dikritik. Budaya kekerasan yang mengakar, inkompetensi dalam penanganan massa, serta ketidakmampuan institusi untuk bertanggung jawab secara publik. Tragedi ini secara telanjang menyoroti bagaimana kegagalan reformasi kultural, polisi yang represif, dikombinasikan dengan kegagalan instrumental, penggunaan prosedur yang salah atau diabaikan, dan kegagalan struktural, kurangnya akuntabilitas dan pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa persoalan Polri jauh lebih dalam dari sekadar kesalahan individu. Ini adalah cerminan dari kegagalan institusional yang menyeluruh. Sebagai akibat dari kekerasan aparat dan praktik maladministrasi yang berulang, kepercayaan publik terhadap Polri merosot tajam. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai delegitimasi Polri. Tanpa legitimasi dari masyarakat, peran Polri sebagai penegak hukum dan pelayan publik menjadi tidak efektif. Masyarakat yang tidak percaya pada polisi cenderung enggan melaporkan kejahatan, memberikan kesaksian, atau bekerja sama dalam upaya pencegahan, yang pada gilirannya menghambat tugas-tugas inti kepolisian. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, di mana krisis kepercayaan memperburuk kinerja, dan kinerja yang buruk semakin mengikis kepercayaan publik. Klaim keberhasilan reformasi Polri dapat diuji secara empiris melalui data dan laporan dari lembaga pengawas eksternal yang independen. Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia secara konsisten menempatkan Polri di peringkat teratas sebagai institusi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Aduan-aduan ini didominasi oleh maladministrasi, seperti penundaan berlarut dalam penyelidikan atau penyidikan, serta penyimpangan prosedur. Data ini mengkonfirmasi adanya masalah serius dalam birokrasi
dan tata kelola internal Polri yang secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik. Di samping itu, data dari Komnas HAM juga menunjukkan potret yang serupa. Polri konsisten menjadi institusi dengan aduan pelanggaran HAM terbanyak, dengan ratusan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 misalnya, Komnas HAM mencatat 861 aduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan personel Polri. Data ini memberikan bukti kuat bahwa meskipun Polri telah dipisahkan dari militer, warisan kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus berlanjut. Kumpulan data dari kedua lembaga pengawas ini membuktikan bahwa kegagalan reformasi tidak terbatas pada satu aspek, melainkan mencakup kegagalan dalam melaksanakan 3 tugas pokoknya secara keseluruhan: memelihara ketertiban, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Menyadari tantangan yang ada, kepemimpinan Polri dan Presiden yang baru telah menginisiasi langkah-langkah reformasi terbaru. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri dengan anggota 52 orang yang seluruhnya berasal dari internal institusi. Kapolri menyatakan bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh program yang telah dijalankan dan menindaklanjuti harapan masyarakat. Secara paralel, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk Komisi Reformasi Polri yang terpisah dengan tugas merumuskan gagasan perubahan yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden. Namun, inisiatif ini disambut dengan keraguan dan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Koalisi masyarakat sipil termasuk YLBHI dan ICJR mengkhawatirkan bahwa tim reformasi internal bentukan Kapolri tidak akan menyentuh akar masalah sistemik karena tidak melibatkan unsur masyarakat. Keraguan ini didasarkan pada pengalaman masa lalu, di mana upaya perbaikan yang hanya dilakukan secara internal cenderung gagal. Tanpa kehadiran pengawasan dan partisipasi independen dari luar, proses ini dikhawatirkan tidak akan berjalan transparan dan hanya menjadi proyek pencitraan atau gimmick. Kesenjangan antara pengakuan masalah dan solusi yang diusulkan oleh institusi ini sangat mencolok. Meskipun Kapolri dan Presiden mengakui perlunya perbaikan, solusi yang ditawarkan dikritik karena mengulangi pola lama di mana institusi berupaya mengendalikan narasi dan proses reformasi itu sendiri. Hal ini mengancam keberlangsungan reformasi dan memperdalam keraguan publik. Analisis menunjukkan bahwa reformasi yang didorong secara internal akan kesulitan melawan budaya dan kepentingan sektoral yang telah mengakar kuat. Reformasi yang sejati memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen, yang memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi tegas, bukan hanya sekadar memberikan saran. Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa reformasi Polri, meskipun telah dimulai secara struktural dan legal, masih jauh dari kata berhasil. Institusi ini menghadapi tantangan sistemik yang serius, terutama dalam mereformasi aspek kultural yang syarat dengan warisan otoritarianisme. Wewenang yang luas, seperti diskresi, tanpa pengawasan yang efektif, telah menjadi celah bagi penyalahgunaan dan impunitas, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik. Data dari lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan Komnas HAM menjadi barometer objektif yang mengonfirmasi kegagalan Polri dalam melaksanakan tugas utamanya secara profesional dan humanis. Inisiatif reformasi terbaru yang didorong secara internal dikhawatirkan akan mengulangi kegagalan masa lalu karena tidak melibatkan partisipasi dan pengawasan independen dari masyarakat sipil. Laporan ini mendesak pembentukan Komisi Reformasi Polri yang benar-benar independen dan memiliki wewenang eksekutorial. Peran Kompolnas yang saat ini dinilai lemah dan hanya berfungsi sebagai pemberi saran harus diperkuat melalui revisi Perpres yang memberikan mereka kekuatan hukum untuk menindaklanjuti temuan dan keluhan masyarakat.
Tanpa mekanisme pengawasan yang independen, kuat, dan memiliki kekuatan hukum, setiap upaya reformasi yang dilakukan secara internal akan cenderung gagal dan terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Reformasi sejati tidak bisa hanya datang dari dalam, melainkan harus didorong dan diawasi secara substansial oleh pihak eksternal yang memiliki legitimasi dan kewenangan.